Shalom para pemirsa, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama Penerang Hati yang dirilis oleh televisi kesayangan kita Gajayana TV. Saudara yang kekasih, sebelum saya akan mulai acara kita sharing kebenaran kita hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah. Mari sama-sama kita satukan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus agar sharing kebenaran hari ini bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita satukan hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, buat kenangan, keamanan kota Malang tercinta. Bapa, sebentar kami akan men-sharingkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus beracara, bekerja, sehingga sharing yang ditaburkan hari ini, firman yang ditaburkan hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua, umat yang berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, tema hari ini saya akan membawakan mengenai wanita cantik. Saya sangat berterima kasih atas respon para pemirsa Gajayana TV yang melalui SMS yang begitu banyak. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pemirsa, saya minta maaf karena tidak bisa langsung hari itu juga membalas SMS satu persatu. Saya harus memerlukan waktu 3 sampai kadang-kadang 10 hari untuk bisa membalas SMS pemirsa yang tercinta. Nah saudara, SMS banyak sekali saya peroleh dari wanita-wanita, dari ibu-ibu, dari istri-istri, dan saya yakin mereka semua yang merespon atas acara saya ini, acara yang kami rilis ini, pasti adalah wanita-wanita yang cantik. Percaya katakan amin. Saudara yang kekasih, setiap wanita mengidam-idamkan, menginginkan untuk bisa tampil cantik. Nah beberapa saat lalu kita bisa melihat ada televisi di Jakarta, ada dokter yang dikatakan dokter abal-abal, yaitu asli tapi palsu. Nah beberapa wanita sempat menjadi korban, ada tanam benang, suntik silikon yang dilakukan oleh beberapa wanita yang ingin tampil cantik dan menarik. Nah saudara, beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya pun sempat menginginkan untuk mengadakan operasi pada mata saya, saudara ya. Tetapi hikmat Tuhan pun mengingatkan saya bahwa saya pun harus bisa menjadi umat yang pandai bersyukur. Bukan berarti melalui program ini saya melarang Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang ingin tampil cantik, ingin tampil menarik, silahkan, tidak apa-apa, fine-fine saja. Nah saudara, tapi saya bersyukur karena saya diberi karunia Tuhan, saya bisa melihat indahnya kota Malang, sejuknya kota Batu, terutama macetnya kota Malang pula setiap hari Sabtu malam ya saudara yang kekasih ya. Nah saudara, ayat Mas hari ini saya ambil di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Nah saudara yang kekasih, ternyata firman Tuhan pun mengatakan bahwa istri yang takut yang akan lebih dipuji-puji. Artinya kita boleh sebagai seorang wanita, kita boleh sebagai seorang istri berdandan, terlebih apabila kita berdandan untuk suami kita. Nah saudara, tetapi firman mengatakan bahwa istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang patut mendapatkan puji-pujian. Katakan di sebelah kanan kiri Bapak Ibu, mungkin ada bapak atau suami, ibu katakan bahwa aku adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah saudara yang kekasih, tentunya suami-suami yang hari ini ikut mendengarkan acara kita Penerang Hati pasti mengatakan, oh puji Tuhan, aku mendapatkan istri yang takut akan Tuhan. Nah Bapak silakan memuji istrinya yang ada di samping ya. Nah saudara, banyak sekali kita lihat kaum Adam menilai wanita, mencari kekasih, mencari pasangan hidup, banyaknya menilai dari fisiknya saja. Nah sebetulnya sah-sah saja. Cuman ada pesan bagi orang yang lagi jomblo, yang masih menginginkan pasangan hidup. Ketika engkau mencari pacar, ketika engkau mencari kekasih hati, janganlah engkau tertipu oleh penampilan fisiknya. Tetapi mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta atau berharap mendapatkan wanita yang baik
seorang istri yang baik, calon istri yang baik. Saudara yang kekasih, posisi kita sebagai istri adalah posisi yang luar biasa termulia, luar biasa. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika Ibu Tien Soeharto meninggal, wafat, Presiden Amerika waktu itu kalau tidak salah George Bush mengatakan bahwa di balik keberhasilan Pak Harto ada seorang wanita yang hebat. Nah, pesan-pesan yang disampaikan ini klop sekali dengan firman Tuhan bahwa istri adalah penolong bagi suami. Saya yakin dan percaya para pemirsa malam hari ini pun pasti menjadi istri-istri yang bisa menolong suaminya. Percaya, katakan amin. Nah saudara, ketika kita tampil cantik, menarik, terlebih di hadapan suami kita, itu adalah salah satu bentuk pelayanan, salah satu bentuk servis kita, penghiburan kita kepada suami kita yang tercinta. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, mari kita pun tidak melupakan kecantikan rohani yang perlu juga kita pupuk, kecantikan rohani yang perlu kita pelihara. Dengan apa? Yaitu kita pun perlu memelihara kecantikan rohani kita dengan puji-pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Meskipun kita berada di bawah grace, kita ada di bawah kasih karunia, tetapi tidak ada salahnya kita pun tetap bergaul karib, menjaga kekudusan kita kepada Kristus Tuhan. Percaya, katakan amin. Nah saudara, ketika pemilihan Miss Universe ada 3 penilaian yang difokuskan oleh Dewan Juri, yang ketika itu kalau ada pemilihan Miss Universe pasti dieksplor gitu ya, di jurinya ditanya, diwawancara. Nah ternyata juri-juri ini mengedepankan 3 penilaian, yaitu brand, beauty, dan behavior. Brand ini artinya adalah kecerdasan kita yang dinilai, kecerdasan orang yang akan dijadikan sebagai Miss Universe. Lalu beauty, kecantikannya, so pasti kecantikan itu modal yang utama bagi Miss Universe. Ternyata yang ketiga adalah behavior, yaitu kepribadian. Ternyata juri-juri ini bukan hanya menilai kecerdasan, bukan hanya menilai kecantikan, tetapi kepribadian, sikap perilaku yang menarik. Wow, kalau juri-juri itu bisa menilai ketiga B ini, ternyata salah satunya adalah yang dinilai sikap perilaku yang menarik. Tentu saja Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus pun pasti menilik hati kita satu persatu. Percaya, katakan amin. Nah saudara, kalau juri dalam Miss Universe ada satu yang dinilai sikap atau tingkah laku para finalis, tentunya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita berada di bawah grace, kita berada di kasih karunia, hendaklah kita pun menjaga sikap hati kita, menjaga kepribadian kita, tingkah laku kita dengan cara pandai-pandailah mengucap syukur. Katakan bersama saya harus pandai mengucap syukur. Amin. Nah saudara yang kekasih, ketika kita melayani, baik melayani keluarga, melayani anak, melayani suami, tentunya ketika kita menjadi satu jemaat, kita melayani di dalam satu gereja, kita pun harus pandai-pandai menjadi pelayan Tuhan yang setia dan pandai mengucap syukur. Pemirsa, wanita cantik yang bagaimana selanjutnya akan kita ikuti setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Alkitab kita berisi panduan-panduan yang luar biasa, baik menjadi seorang istri, seorang orang tua, menjadi parents, menjadi anak pun, semua include, ada blueprintnya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya akan ambil satu ayat yang untuk menjadikan kita kekuatan, sumber yang baru. Kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal. Nah saudara, firman ini ketika dibuat yaitu supaya satu perempuan itu ada perbedaan antara perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang sudah memiliki suami dengan perempuan-perempuan yang lajang.
Ya, tetapi yang kita lihat sekarang adalah sebagai seorang istri, sebagai seorang peran sebagai seorang wanita, tidak ada salahnya kita mempercantik diri asalkan hati kita pun benar bahwa kita berdandan hanya untuk pasangan kita atau kekasih kita. Nah, yang ke-10, 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah saudara, bukan berarti ketika kita mempelajari firman ini kita berada di bawah hukum Taurat. Tetapi dengan kedatangan Yesus, Yesus menyempurnakan hukum Taurat menjadi kasih karunia. Seharusnya kita berlumpur dosa, tapi karena kasih karunia Kristus kita pun mendapat satu pengangkatan, yaitu mendapat satu status pengangkatan menjadi anak-anak Kristus. Nah saudara yang kekasih, tetapi hendaklah ayat 10 dikatakan berdandan dengan perbuatan baik. Nah ternyata behavior yang ketiga, B yang ketiga, yaitu bertingkah laku dan berbuat dengan baik. Katakan bersama saya harus berbuat baik kepada keluarga. Amin. Nah saudara yang kekasih, wanita-wanita yang mengaku saleh, yang mengaku baik, mengaku taat, firman Tuhan mengatakan kita harus taat. Artinya bukan hanya kita mengandalkan hukum Taurat, tetapi kita pun harus berlaku taat di hadapan suami. Saudara yang kekasih, suatu saat ketika saya sudah mengerti firman, saya ingin sekali mengecat rambut ya di salon. Nah ketika saya izin ke suami saya mengatakan, Pak aku boleh nggak ke salon sama sopir gitu ya, sama driverku. Ternyata Pak Pur bilang jangan, nanti saya antar. Nah singkat cerita, setelah 3 hari, 1 minggu saya tidak diantar-antar, saya berusaha untuk taat, saya berusaha untuk mengikuti rel kebenaran firman, sampai akhirnya ketika hari ke-10 ketika kami akan mengadakan pelayanan keluar kota, barulah teringat Pak Pur bahwa oh aku belum mengantarkan engkau ke salon ya saudara. Nah ketika kita belajar firman, banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari. Firman Tuhan adalah pedang bermata 2, dia bisa menembus di dalam hati dan roh saya, juga bisa menembus di dalam hati dan roh Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Berita baiknya ketika saya mulai step by step mengerti firman, saya bukan hanya membaca, tetapi saya pun berusaha untuk melakukan, sekalipun sebetulnya sangat sulit, terutama ketika kita sebagai wanita, sebagai istri diharuskan oleh firman taat kepada imam, taat kepada suami. Wow, itu sangat membuat satu hal yang menyulitkan bagi saya, terutama karena saya adalah dari 3 saudara dan saya adalah anak tertua, di mana saya sebagai anak tertua sudah terbiasa untuk mengatur orang, mengatur adik-adik. Tetapi ketika kita dihadapkan pada satu pernikahan, ada blueprint firman Tuhan yang harus kita lakukan, memerlukan proses, memerlukan pengorbanan step by step. Dengan bantuan Roh Kudus, saya pun dimampukan untuk bisa menghargai suami, menjadikan dia imam, dan apa yang dikatakan saya berusaha untuk menuruti, termasuk ketika saya tidak diperbolehkan pergi ke salon ya saudara yang kekasih ya. Nah saudara, ternyata di dalam firman Tuhan pun kita sebagai istri, kita sebagai jabatan, kita sebagai istri harus memberikan contoh dalam kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah saudara yang kekasih, wanita atau istri harus banyak belajar di dalam ketenangan. Ketika ketenangan itu hadir, ketika ketenangan kita hadirkan di tengah keluarga kita, kita pun mampu berpikir dengan jernih. Katakan bersama saya harus berpikir dengan jernih. Amin. Nah saudara, ketika kita pun tidak bisa tenang, tidak pandai berpikir, tidak mencari pimpinan Roh Kudus ketika melakukan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan anak, suami, bahkan pekerjaan, keluarga kita, kita pun akan dianggap sebagai istri yang kurang cakap. Nah saudara yang kekasih, tentunya saya yakin dan percaya wanita-wanita yang kekasih, istri yang mendengarkan program kami ini pun adalah wanita-wanita yang cantik, istri-istri yang cakap.
cakap. Percaya katakan amin. Nah saudara, dalam segala ketundukan istri, wanita harus tunduk. Bukan berarti wanita kalah kepada suami, tetapi kita benar-benar mau tunduk kepada imam kita, kepada suami kita, karena itu adalah perwakilan dari Tuhan Yesus untuk memimpin kita di dalam rumah tangga kita. Percaya katakan amin. Nah saudara, Efesus 5 ayat 23 dikatakan suami itu adalah kepala, ya saudara. Nah kalau suami itu kepala, berarti istri ini seharusnya penolong. Nah saya identikan istri adalah leher, ya saudara ya. Nah sama seperti Kristus adalah jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu berdandan yang seperti bagaimana yang dipandu oleh Alkitab adalah 1 Timotius 2 ayat 9b dikatakan, ada panduan 1 Timotius 2 ayat 10 dikatakan bahwa sopan dalam pakaian, mendandani dirinya dengan perbuatan baik. Saya yakin dan percaya pemirsa malam hari ini pun adalah pemirsa yang mendandani, istri yang mendandani dirinya dengan perbuatan baik. Selain tentunya dengan kecantikan yang kita rawat, dengan dandan yang kita rawat, saya yakin dan percaya pemirsa yang kekasih akan mendandani dirinya dengan perbuatan baik. Saudara, kita akan jeda sebentar untuk tayangan berikut ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tentunya banyak sekali kita jumpai ada beberapa wanita yang belum mengerti firman. Sehingga ketika wanita ini belum mengerti firman, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kita tidak bisa menghakimi wanita yang masih belum mengerti firman. Lalu akhirnya muncullah ikatan-ikatan suami takut istri karena sang istri berperan menjadi peran yang dominan, berperan diktator kepada suami. Kalau telat sekian marah, kalau nggak cepat-cepat pulang marah. Nah saudara, itu pun pernah kami alami ketika kami mengalami satu rumah tangga 3 tahun pertama, karena kami masih belum mengerti firman, masih saling mendulukan ego kita masing-masing. Tetapi ketika kami berusaha untuk belajar firman, berusaha mengerti apa yang dimaksudkan Roh Kudus, sehingga kita pun ketika menemukan Kolose 3 ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah saudara, ketika kami menemukan ayat ini, kita pegang dan kita jadikan satu rema, jadikan satu roh yang hidup di dalam hidup kita masing-masing. Juga hari ini bukan satu kebetulan, saat ada bapak-bapak atau suami-suami yang mengikuti program kami ini pun, berita baiknya adalah bapak, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang pertama, juga ada di dalam Efesus. Lalu yang berikutnya dikatakan bahwa ketika sang suami mengasihi istri, doanya pun tidak akan terhalang. Hari ini saya menghimbau untuk para pemirsa yang terkasih, bapak-bapak, suami yang ada di rumah, mungkin engkau mengalami satu pergumulan, doamu belum dijawab. Berita baiknya, mari kasihilah istrimu lebih dan lebih lagi. Ketika engkau mengasihi istrimu lebih dan lebih lagi, bukan engkau berada di bawah hukum Taurat, tetapi engkau sedang menggenapi firman-firman yang dituntun di dalam kehidupan kita. Percaya, yakin bahwa doa Bapak pasti akan segera dijawab. Percaya katakan amin. Nah saudara, biasanya 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, pasangan suami istri itu sama-sama memiliki ego. Yang suami kepinginnya dihormati, yang istri hanya kepingin dikasihi, kepingin dihargai. Nah saudara, tetapi saya yakin dan percaya ketaatan dan kasih istri diuji saat-saat tahun-tahun pertama dijalani di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana kita bisa menjalani peran sebagai istri, menjadi peran sebagai wanita di dalam rumah tangga? Jawabannya bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, pasti engkau dimampukan. Dengan resep yang ada di dalam firman Tuhan, maka kita pun yakin dan percaya kita pun pasti cakap menjadi seorang istri yang baik. Ayat terakhir 1 Timotius 3 ayat 11,
Demikian pula istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Saudara yang kekasih, ayat terakhir ini mengatakan bahwa istri harus menjadi orang yang terhormat. Janganlah kita menjadi duduk dengan kumpulan orang pemfitnah, orang yang suka menyebarkan gosip. Sekalipun saudara yang kekasih, saya banyak sekali menerima SMS di sini, di mana SMS di sini banyak sekali menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya, kehidupan suaminya, bagaimana dia ditinggal, dan SMS Bapak Ibu Saudara yang kekasih berada di tangan yang tepat. Saya tidak berani memberikan kepada sekretaris kami, saya pegang sendiri karena di sini saya merasa banyak sekali rahasia-rahasia kehidupan rumah tangga dari pemirsa yang sudah meresponi acara kami ini dengan baik, dan saya akan membawa semuanya. Ketika saya membaca satu persatu, saya membawa di dalam mesbah doa kami, sehingga ketika kami pun belum sempat membalas satu persatu, saya yakin dan percaya ada tangan kuasa Tuhan Yesus yang akan menjawab doa-doa Bapak Ibu Saudara pemirsa. Saudara, saya tidak akan panjangkan firman hari ini, biarlah Roh Kudus memberikan satu inspirasi, memberikan satu vitamin bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa, sehingga firman yang ditaburkan hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari kita satukan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus agar hari ini kita mendapatkan pembaruan mengenai pemahaman seorang istri. Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Melalui firman yang disampaikan hari ini, hamba pun beserta para pemirsa televisi Gajayana bisa memiliki panduan bagaimana berperilaku dengan baik, bagaimana menyenangkan hati keluarga, bagaimana menyenangkan hati Engkau ya Bapa, sehingga ketika kami dimampukan menjadi istri yang cakap melalui firman Tuhan, kami pun bisa berperilaku dengan baik. Ya Bapa, terima kasih. Bapa, jauhkan kami dari perkumpulan orang-orang atau istri yang kurang baik. Jauhkan kami dari perkumpulan orang-orang pemfitnah, orang-orang pencemooh. Sebaliknya ya Bapa, bimbing kami, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang pencemooh, kumpulan orang-orang pemfitnah, tetapi biarlah melalui Roh Kudus kami pun bisa menjadi istri yang baik, istri yang berperilaku baik, istri yang memiliki satu kecakapan hikmat yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati Kota Malang tercinta, berkati pemerintahan Kota Malang tercinta, berkati pemerintahan Kota Batu. Kiranya Roh Kudus, penyertaan Tuhan senantiasa ada untuk Kota Malang tercinta. Berkati anak-anak muda dari tingkat TK, SD sampai perguruan tinggi. Biarlah mereka semua berada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati pula saat ini pemirsa yang mengalami sakit jantung, pemirsa yang mengalami sakit ginjal, ada pemirsa yang mengalami zat asamnya naik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua pasti Engkau lawat, mereka semua pasti Engkau jamah dan mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Gajayana TV. Bersama kita berjaya. Tuhan Yesus memberkati.